Saat ini aku berprofesi sebagai product owner di Privy ID, dan kita akan bahas terkait dengan Scrum Introduction. Ya, next slide ya. Oke. Jadi ini kalau secara backgroundku ya, jadi jauh sebelum aku jadi product owner di Privy ID, tahun 2015 sampai 2020 itu aku sebagai co-founder di OJC. OJC ini startup di bidang ride hailing seperti Gojek, Grab, dan kawan-kawan gitu ya, tapi kita bisnis modelnya monthly subscription, jadi antar jemput bulanan sebenarnya, tapi pakai motor seperti itu. Nah, tapi kita bisnisnya mati waktu itu tahun 2020 saat pandemi, karena 80% dari pelanggan kita itu adalah antar jemput anak sekolah. Ketika pandemi, nggak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah, jadi kita kehilangan 80% revenue kita. Nah, tapi beberapa bulan kemudian, karena ini ya, startup OJC dan yang selanjutnya ini ada keterikatan gitu ya, karena sama-sama market muslim waktu itu. Akhirnya 1 bulan kemudian kita coba mulai lagi namanya syarihub.id. Istilahnya kita benar-benar tutup OJC total, kita buka layanan baru. Syarihub.id ini apa? Jadi bayangan ini seperti LBB online gitu ya, les-lesan online, tapi ini untuk belajar baca Quran seperti itu. Ya, dari 2020 sampai sekarang ini kita punya sekitar 370 customer aktif seperti itu ya, yang berlangganan setiap bulannya belajar bareng kita. Dengan kita punya guru ngaji itu sekitar 60 orang. Dan ini fully online dan privat seperti itu. Dan menariknya 10% dari pelanggan kita ini dari luar negeri, jadi nggak hanya di Indonesia. Itu kalau terkait dengan startup yang saya sendiri bangun. Kemudian kalau karir saya sebagai ini ya, intrapreneur ya, kalau tadi kan sebagai entrepreneur. Kalau sebagai entrepreneur sendiri, saya jadi product owner di Telkom Indonesia. Kenapa kok bisa sampai masuk Telkom Indonesia? Karena OJC sendiri tuh waktu itu masuk ke programnya Telkom Indigo dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Setelah saya dari OJC, saya di-hire dari Telkom untuk memanage produk digitalnya di bidang wholesale. Ya, nanti kalau ada kesempatan saya bakal cerita itu lebih dalam gitu ya, terkait dengan produk di Telkom. Nah, kemudian setelah 2 tahun di Telkom, saya mendapatkan kesempatan, jadi mendapatkan job offering dari Privy.id sebagai product manager dari Januari sampai Agustus. Nah, kemudian di bulan September 2022 ini, alhamdulillah dapat kesempatan lagi untuk bisa mendapat ini ya, wewenang lebih sebagai product owner di Privy.id. Nah, nanti menarik ya, jadi di setiap perusahaan itu ada perbedaan antara istilah product owner dan juga product manager. Nanti akan coba saya jelaskan. Nah, sekilas di samping ini adalah foto saya bersama Steve Wozniak. Ini adalah co-founder Apple. Waktu itu alhamdulillah pernah kesempatan untuk belajar di Silicon Valley ya, yang disponsori sama Backcraft. Kalau sekarang namanya Kemenparekraf ya. Langsung aja kita ke materinya. Kita akan bahas apa aja sih hari ini? Cukup banyak sebenarnya. Kalau kita ngomongkan Scrum sendiri, teman-teman sebenarnya bisa nanti cari namanya Scrum Guide Bahasa Indonesia gitu ya di Google. Nanti akan muncul di websitenya scrum.org PDF berbahasa Indonesia yang bisa kalian download dan bisa kalian baca kapan aja. Nah, itu akan lebih detail. Jadi di sini aku akan menyampaikan poin-poinnya aja. Nah, nanti akan aku tunjukkan juga apa yang aku maksud ya, PDF yang bisa di-download. Ya, jadi kita akan bahas pertama itu terkait dengan Scrum itu apa, dipakai siapa aja gitu-gitu ya. Terus habis itu aku akan bahas workflow-nya dulu Scrum secara garis besarnya
Scrum itu penerapannya kayak gimana urutannya gitu ya. Nah, biar kebayang nih yang akan aku jelaskan selanjutnya. Nah, di dalam workflow itu tuh ada namanya Scrum Role, Scrum Artifact, Scrum Event, dan juga Scrum Value. Oke. Ya, next. Nah, ya siapa aja sih yang pakai Scrum? Nah, jadi Jeff Sutherland sama Ken Swaber ini kreatornya Scrum ya, yang bikin Scrum. Nah, mereka tahun 2017 itu kayak riset gitu ya, dari semua agile team di seluruh dunia kayak gitu ya. 90%-nya itu tuh menggunakan Scrum kayak gitu. Total itu kalau diperkirakan sekitar 12 juta orang setiap harinya itu menerapkan Scrum. Nah, jadi kalau kalian di sana di luar sana mendengar ada agile team 90%-nya itu menerapkan Scrum seperti itu. Nah, jadi ini adalah istilahnya apa ya? Metode agile yang paling banyak digunakan seperti itu. Makanya penting banget nih buat teman-teman yang mau belajar di bidang product management, kita belajar Scrum. Atau teman-teman sudah jadi product manager tapi belum menerapkan Scrum. Nah, ini boleh banget nih mulai untuk mempelajari Scrum. Nah, bidang apa aja sih yang bisa pakai Scrum gitu ya? Scrum ini tuh sudah digunakan di berbagai macam bidang, nggak hanya development software kayak gitu ya. Nah, tapi juga bisa development hardware, embedded software, terus network. Habis itu juga kendaraan otonomus, sekolah bahkan, pemerintahan, sampai juga marketing. Fun fact, jadi di Syariah tadi itu kami menerapkan Scrum di berbagai aktivitasnya kami, termasuk digital marketingnya kami juga menerapkan Scrum. Jadi tidak hanya development software aja. Nah, jadi nanti kalian bisa tanya-tanya tuh kalau misalkan untuk bidang lain selain software development itu emang bisa digunakannya tuh sedalam apa sih Scrum ini kayak gitu. Nah, nanti ya kita bakal bahas lebih dalam lagi. Nah, sekilas itu bidang-bidang apa aja yang bisa pakai Scrum. Intinya adalah di sana ada masalah, terus ada sekumpulan orang, satu tim yang berusaha untuk memecahkan masalah tersebut gitu ya. Nah, maka itu bisa pakai Scrum kayak gitu. Nah, kalau ini ngomongkan textbook gitu ya, yang aku kutip dari PDF yang aku mention tadi, panduan Scrum berbahasa Indonesia itu. Nah, jadi Scrum adalah kerangka kerja di mana orang dapat mengatasi masalah adaptif yang kompleks dengan cara yang produktif dan kreatif untuk memberikan produk dengan nilai setinggi mungkin, gitu. Jadi bakal ada kerangka kerja ini maksudnya adalah kayak ada tahap-tahapannya gitu, apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Nah, masalah yang adaptif dan kompleks itu kayak gimana? Jadi masalah itu didiemin aja gitu ya. Maksudnya nggak kita cari solusinya, dia akan semakin kompleks gitu kan ya. Nah, dia akan semakin adaptif. Adaptif karena apa? Ya karena masalah itu yang mengalami adalah manusia. Manusia itu kan sifatnya dinamis gitu ya. Mereka akan terus berubah dan meminta lebih gitu kan. Jadi masalah itu akan selalu adaptif dan kompleks meskipun kita nggak ngapa-ngapain kayak gitu kan ya. Nah, dengan cara yang produktif dan kreatif. Nah, jadi ya kita nanti di dalam Scrum itu akan menuntut kita untuk bisa mencari solusi secepat mungkin gitu kan ya, dengan melibatkan seluruh anggotanya agar bisa menghasilkan solusi yang kreatif gitu kan ya. Nah, dengan untuk memberikan produk dengan nilai setinggi mungkin. Kenapa kok kita ngomongkan setinggi mungkin? Apakah ketika kita berikan satu solusi bisa langsung itu nilainya tinggi banget? Nggak gitu, gitu kan ya. Jadi di Scrum itu nanti ada namanya iterasi, kayak gitu kan ya. Atau proses pengulangan, kayak gitu kan ya. Ketika satu masalah sudah kita berikan satu solusi gitu ya. Nah, nanti akan direspon oleh usernya gitu kan. Nah, setelah itu kita akan dapat feedback dari usernya. Dari feedback itu kita akan berikan solusi lagi, terus dapat feedback lagi, akan kita buat solusi baru lagi. Nah, itu akan menghasilkan
nilai setinggi mungkin dari solusi produk yang kita berikan, seperti itu ya. Nah, makanya itu disebut nilai setinggi mungkin. Produk di sini tuh sama dengan solusi kayak gitu kan ya. Oke, kita next. Nah, ini kita akan coba lihat dulu nih apa terkait dengan Scrum workflow-nya. Jadi, di sini tuh ada yang namanya product backlog. Nah, ini aku bahas kilas aja kayak gitu kan ya. Karena ini memang nanti bakal bisa kita semakin pahamin ketika di next slide-nya gitu ya. Jadi product backlog ini bayangkan ini adalah list pekerjaan kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalkan itu software development, ya ini adalah list fitur yang harus dibangun seperti itu. Nah, ini yang bikin tuh adalah product owner. Nah, product owner itu apa? Ya itu akan di slide berikutnya gitu ya. Terus habis itu dari product backlog ini, itu akan jadi bahan untuk kita sprint planning. Sprint planning ini singkatnya adalah kita merencanakan apa aja yang harus kita bangun dalam satu sprint ke depan. Nah, satu sprint itu waktunya 1 minggu sampai maksimal 4 minggu gitu ya. Dari hasil sprint planning ini, kita akan merencanakan nih, apa aja yang akan kita bangun. Nah, dari product backlog ini, katakanlah dari 10 product backlog, dari sprint planning, kita cuma pilih 8 nih. Nah, dari 8 itu kita masukkan ke sprint backlog. Nah, yang akan kita kerjakan selama satu sprint ke depan. Nah, saat sudah jadi sprint backlog, maka development team itu akan proses untuk nge-build backlog-backlog tersebut. Nah, setiap harinya mereka akan melakukan yang namanya daily scrum. Jadi daily scrum ini adalah agenda setiap hari 15 menitan untuk update progress. Nah, setelah itu ketika di akhir masa sprint, kita ada namanya increment. Increment ini gampangannya adalah hasil pekerjaannya kita yang udah jadi nih. Kayak gitu kan ya. Nah, yang udah kita rilis, nah itu namanya increment. Nah, kemudian selanjutnya ada event atau agenda namanya sprint review nih. Sprint review ini kita seperti presentasi ke stakeholdernya kita. Bisa jadi stakeholder internal, bisa jadi juga stakeholder eksternal kita, seperti pelanggan atau pengguna produknya kita. Nah, tujuannya di sini kita biar dapat feedback, kayak gitu kan ya, biar jadi input untuk produk backlog ke depannya. Makanya ini ada garis panah ke sini ya, ke produk backlog. Jadi kalau kita dapat input di sini, kita masukkan untuk jadi produk backlog lagi. Nah, terus habis gitu, next-nya akan ada namanya sprint retrospektif. Di sini kita bakal evaluasi internal tim development yang kita kayak gitu. Jadi apa aja yang belum perfect kita lakukan, apa aja yang bisa kita perbaikin, itu kita akan bahas di sprint retrospektif. Nah, ya, itu kalau terkait dengan workflow. Detailnya yang aku jelaskan tadi, kita akan bahas satu persatu ya. Sebentar, aku mau sambungkan laptopku ke charger dulu. Ya, yang pertama ada namanya Scrum Role. Jadi role itu peran ya. Jadi di Scrum sendiri itu ada 3 peran. Yang pertama itu Scrum Master, kedua Product Owner, ketiga Development Team. Nah, Scrum Master sendiri simpelnya dia bertanggung jawab untuk melatih internal development timnya kita agar bisa menerapkan Scrum dengan sempurna kayak gitu kan ya. Nggak cuma ngelatih internal tim developmentnya kita, tapi juga mengedukasi stakeholder yang ada di internalnya kita juga kayak gitu kan ya. Yang bisa jadi mereka request fitur-fitur nih kayak gitu kan ya. Nah, mereka harus diedukasi juga kayak gitu kan. Bagaimana Scrum itu bekerja biar nggak asal request fitur harus dikerjakan sekarang, besok jadi kayak gitu kan ya. Nah, makanya mereka perlu diedukasi. Scrum Master fungsinya adalah itu, untuk melatih dan mengedukasi. Dan juga mengukur ya, mengukur efektivitas Scrum yang dijalankan. Nah, kemudian Product Owner, ini ngapain? Product Owner ini adalah orang yang bertanggung jawab
untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dihasilkan oleh development team. Caranya gimana? Ya kita bakal berinteraksi dengan stakeholder, baik stakeholder internal maupun eksternal, dengan cara melakukan riset, menganalisis permasalahan, seperti itu. Akhirnya kita tahu nih, oh ketika kita menemukan masalah ini, kita kira-kira solusinya apa ya yang masuk akal nih untuk menjawab hal tersebut. Nah, solusi tadi itu yang biasanya kalau di software development akan jadi, oh kita baiknya bikin fitur ini nih berdasarkan analisis tersebut, kayak gitu kan. Nah, itu adalah tanggung jawab product owner untuk menentukan apa yang harus kita bangun, seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, di development team sendiri, dia bertugasnya ngapain? Nah, di sini adalah sekumpulan orang-orang ahli, kayak gitu kan ya. Entah itu programmer, designer, quality assurance engineer, kayak gitu-gitu ya. Nah, yang dia itu bakal ngebangun fitur-fitur yang sudah ditetapkan oleh product owner-nya, kayak gitu. Nah, itu adalah tanggung jawab development team. Nah, menariknya di Scrum ini, product owner ini harus diberikan kepercayaan 100% oleh stakeholder perusahaannya gitu ya. Jadi apa yang dibangun, apa yang harus ditentukan untuk dibangun oleh product owner itu nggak boleh diintervensi oleh stakeholder. Stakeholder hanya bisa menyampaikan kebutuhan dan juga misalkan kalau ada masalah ya mereka menyampaikannya ke product owner. Tapi kapan solusi itu harus dibangun dan solusi apa yang harus dibangun itu 100% tanggung jawabnya product owner. Seperti itu. Nah, kemudian development team ketika fitur sudah dipilih nih, nah, product owner kan bikin list nih. Tadi ada yang namanya product backlog ya, bikin 10 fitur tuh kayak gitu kan ya. Tapi development team bilangnya di sprint ini kayaknya kita cuma mampu untuk mengerjakan 8 fitur deh kayak gitu kan. Nah, itu 100% tanggung jawabnya development team. Product owner pun nggak bisa ganggu gugat kayak gitu kan ya, karena itu berdasarkan kapasitas development teamnya kayak gitu kan ya. Jadi di Scrum ini baik product owner, development team maupun Scrum Master dia punya tanggung jawab masing-masing yang nggak bisa diintervensi sama orang lain kayak gitu kan ya. Nah, menariknya Scrum itu seperti itu. Jadi kita nanti bakal saling menghormatin satu sama lain tanggung jawabnya seperti itu ya. Nah, oke. Kita next. Di sini adalah Scrum Artifact. Jadi Scrum Artifact itu bisa dikatakan adalah hal-hal yang dibuat kayak gitu kan ya oleh Scrum team itu sendiri. Nah, apa aja artifact itu? Pertama adalah product backlog, kedua sprint backlog, ketiga increment. Product backlog itu sendiri adalah daftar terurut dari hal-hal yang harus dibangun dalam produknya kita, kayak gitu kan ya. Nah, ini sepenuhnya adalah tanggung jawab si product owner, kayak gitu kan ya. Nah, di sini product owner harus memprioritaskannya. Biasanya dari katakanlah ada 10 list nih. Biasanya yang teratas adalah yang paling prioritas. Nah, gimana kita bisa menentukan mana yang paling atas berdasarkan nilai urgensi dan nilai pentingnya. Kalau omongkan urgensi berkaitan dengan hal mendesak seperti itu kan ya. Oh, ini udah waktunya mepet nih kayak gitu kan ya. Sedangkan nilai pentingnya berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan bisnis. Nah, entah itu revenue, peningkatan jumlah user atau kepuasan pelanggan atau yang selainnya kayak gitu kan ya. Nah, itu istilahnya ada materi lagi sebenarnya namanya prioritisasi kayak gitu. Nah, cuma nggak akan aku bahas dalam di sini karena cukup butuh waktu. Oke, aku mention sekilas aja. Nah, selanjutnya adalah sprint backlog. Sprint backlog ini adalah itu ya yang dipilih oleh development team kayak gitu saat sprint planning. Nah, yang aku bilang tadi kalau sudah dipilih oleh development team berdasarkan kapasitasnya ya ini nggak boleh diganggu gugat oleh product owner bahkan oleh stakeholdernya kayak gitu kan.
Ya ini udah tanggung jawabnya si development team. Nah, konsekuensinya ketika mereka udah pilih nih 8 fitur yang harus dibangun, ya mereka harus menyelesaikannya. Kalau misalkan nggak selesai, ya itu tanggung jawabnya mereka. Kayak gitu kan ya. Nah, jadi di sini benar-benar dituntut istilahnya itu tanggung jawabnya mereka. Karena ini mereka yang pilih sendiri nih pekerjaannya kayak gitu kan. Berdasarkan kemampuannya mereka. Nah, Interman seperti yang aku sebutkan tadi, kalau di sini bahasanya manifestasi gitu ya. Nah, bahasa gampangnya adalah ini adalah kita nyicil perbaikan kayak gitu kan ya. Istilahnya kalau kita ngomongkan manifestasi kan ini sedikit-sedikit kita apa ya istilahnya perbaikan atau solusi-solusi dari setiap masalah, maka produk kita itu akan semakin baik. Nah, gampangannya ini adalah fitur-fitur yang selesai kita bangun selama satu sprint, gitu ya. Selanjutnya adalah Scrum Event. Nah, event di sini tuh sama dengan agenda, gitu kan ya. Jadi agenda-agenda yang harus kita lakukan. Pertama ada sprint planning, kemudian daily Scrum, kemudian sprint review dan sprint retrospektif. Nah, sprint planning sendiri itu tadi ya, kita merencanakan apa yang harus kita bangun selama satu sprint. Nah, satu sprint itu maksimal 4 minggu, minimal 1 minggu gitu kan ya. Nah, maksimal waktu untuk sprint planning itu 8 jam. Ya, tapi kalau untuk sprint yang berdurasi 1 bulan, kalau misalkan sprintnya hanya 2 minggu aja ya 4 jam, 2 jam juga nggak masalah kalau misalkan cukup ya, tapi nggak boleh lebih dari ini. Nah, kemudian daily Scrum. Daily Scrum ini adalah agenda bagi development team. Yang wajib itu cuma development team. Scrum Master sama Product Owner nggak wajib ikut. Nah, mereka harus self-manage untuk mengadakan daily Scrum ini. Di sini biasanya yang bahas apa sih? Jadi hanya selama 15 menit programmer itu membahas apa yang sudah kita kerjakan hari ini, apa yang kita kerjakan kemarin, dan kendala apa yang kita hadapi. Jadi ada 3 pertanyaan yang biasanya harus dijawab sama programmer. Sorry. Ya. Kemudian ada sprint review. Nah, ini diselenggarakan di akhir sprint. Gampangnya tadi, ini adalah proses di mana kita mempresentasikan gitu ya ke stakeholdernya kita seperti itu. Dan kita di sini menggali feedback sebanyak-banyaknya terhadap apa yang sudah kita bangun kayak gitu. Nah, di sini ada waktunya maksimal 4 jam. Kemudian ada sprint retrospektif. Nah, di sini itu kita kayak mengevaluasi internal timnya kita lah kayak gitu kan ya. Nah, biasanya itu ada rumusnya namanya aku lupa, tapi bentar ya aku cari ya. Retrospektif PAKI. Jangan dibaca sambung ya. Kayak enak. Nah, ini rumusnya itu drop, add, keep, improve kayak gitu. Jadi apa yang jelek-jelek kita buang, kita drop gitu kan ya. Nah, apa yang hal-hal yang baik-baik yang belum ada kita tambahkan. Nah, apa hal-hal yang sudah baik kita keep, dan hal-hal apa yang itu sebelumnya buruk tapi kayaknya bisa diperbaiki ya kita masukkan ke improve. Jadi kita kayak masukin dia itu ke kolom-kolom gini nih. Nah, drop, add, keep, improve. Nah, ini ya. Jadi kayak kita list. Jadi biasanya kita bakal kayak pakai semacam stick entah Miro, entah yang lain gitu ya. Buat nanti kayak sticky note. Jadi setiap timnya kita tuh bakal kasih feedback gitu ya. Apa yang buruk-buruk taruh drop, apa yang perlu ditambahkan taruh add kayak gitu kan ya. Nah, ini rumusnya DAKI gitu ya. Nah, itu aku lanjut lagi ke slide. Maksimal untuk retrospektif ini 3 jam. Kenapa ada batasan waktu di setiap eventnya atau di setiap agendanya? Ini agar kita disiplin kayak gitu kan ya. Nah, yang paling jenuh biasanya itu adalah daily Scrum. Nah, ini bakal kayak ada di fase di mana programmer tuh ya update-nya kayak kemarin mas kayak gitu, misalkan kalau programmer lagi capek gitu kan ya. Nah, tapi nggak boleh kayak gitu kan. Kita tetap harus update progresnya kita kayak gitu kan. Di sini nggak harus laporan ke product owner. Di sini hanya
development team aja yang hadir. Fungsinya buat apa? Agar antar tim itu tahu kendala yang terjadi. Nah, di sini fungsi ininya ya, agility-nya ya, atau kelincahannya. Jadi setiap hari kita 15 menit itu akan update progres dan juga kendala. Nah, misalkan ketika ada kendala, saat itu juga harus kita update dalam 15 menit gitu kan ya. Nah, nanti ketika kita mau membahas solusinya, kita bahas di luar kayak gitu. Nggak boleh kita bahas di sana, karena bakal lebih dari 15 menit. Nah, makanya di sini di Scrum itu kita dituntut untuk update semua hal. Hal terkecil pun kayak gitu kan, masalah terkecil pun. Karena ketika masalah itu dibiarkan berlarut, dibiarkan 1 minggu aja, masalah itu bisa jadi makin kompleks kayak gitu. Dan apalagi kalau ngomongkan development, setiap pekerjaan antara back, misalkan ini kita bangun web gitu kan ya, antara back end, antara front end, itu saling berkaitan. Kalau satu programmer itu ada kendala, maka nanti akan jadi hambatan bagi programmer-programmer yang lain gitu kan ya. Nah, itu sekilas terkait dengan Scrum event. Nah, jadi di Scrum sendiri itu ada yang namanya Scrum Value. Kalian nanti udah lihat ya, bahwa Scrum Role itu punya tanggung jawabnya masing-masing, nggak boleh diintervensi. Kemudian di Scrum Event, kita harus membuka semua masalah yang ada, kayak gitu kan ya. Kita punya tanggung jawabnya masing-masing, gitu-gitu kan ya. Nah, maka untuk jagain Scrum ini biar bisa lebih maksimal, ada namanya Scrum Value atau nilai-nilai yang harus kita terapkan. Jadi bayangkan Scrum ini kayak budaya, gitu kan ya. Rumusnya budaya itu harus dilakukan lebih dari 50% anggota di dalam timnya kayak gitu kan ya. Nah, harus kayak dibiasakan. Nah, untuk jagain itu kita butuh yang namanya values kayak gitu kan ya, atau nilai-nilai yang harus diterapkan. Pertama itu courage, jadi keberanian gitu kan ya. Nah, Scrum team harus memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar dan mengerjakan hal-hal yang meskipun itu sulit kayak gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah fokus. Nah, setiap orang harus fokus ke pekerjaannya di dalam sprint dan juga goal dari timnya itu mau bangun apa sih di sprint ini. Ketiga itu komitmen. Jadi setiap orang itu komitmen untuk mencapai goal dari Scrum timnya. Nah, jangan sampai gampang ke distract pekerjaan lain dari produk yang selainnya, atau bahkan tiba-tiba programmernya di chat nih, di WA sama stakeholder yang selainnya, akhirnya keganggu gitu. Nah, jangan mau. Makanya Scrum itu membutuhkan dedicated team biasanya. Kalau tim yang nggak dedicated, biasanya akan kesulitan untuk menerapkan Scrum. Itu aku pernah mengalami tuh di beberapa kali kesempatan gitu ya, baik yang di Telkom maupun yang di Privi. Nanti akan aku jelaskan kalau ada waktunya ya. Kemudian yang kedua adalah respect. Nah, Scrum team harus respect satu sama lain berkaitan dengan kemampuan anggotanya satu sama lain, dan juga menghargai independensi setiap orang kayak gitu kan, kemandirian. Nah, kita juga misalkan nih, kalau ada tim member kita yang kesulitan dalam mengerjakan sesuatu kayak gitu kan ya, atau memprogram sesuatu, jangan apa istilahnya ya, jangan dibully kayak gitu kan ya. Nah, tapi harus dibantu untuk bisa menyelesaikan masalahnya, karena masalahnya satu anggota tim kayak gitu kan ya, di Scrum team ini itu akan jadi masalahnya seluruh tim, anggota tim kayak gitu, karena itu tadi bakal jadi hambatan untuk semua anggota tim kalau misalkan ada satu orang aja yang mengalami kesulitan. Nah, value yang terakhir adalah openness. Nah, di Scrum team ini, baik Scrum team maupun stakeholder, kita sepakat untuk saling terbuka terkait dengan semua pekerjaan dan juga tantangan yang dihadapin di dalam pekerjaan yang kita, kayak gitu kan ya. Nah, tadi kan banyak event ya, kayak misalkan daily Scrum kita harus terbuka, sprint review kita harus terbuka ke stakeholder. Kalau daily Scrum kan kita terbuka antar anggota tim, kayak gitu kan ya. Nah, ini tujuannya biar nggak ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau kendala yang ditutupi, maka semakin bertambahnya hari, maka semakin besar masalah itu, kayak gitu kan. Nah, ini adalah Scrum Value. Nah, materi ini cukup banyak, cukup padat. Nah, aku coba review lagi kayak gitu kan ya, di workflow-nya, gitu ya. Nah, tadi product backlog, ini adalah list pekerjaan. Dari product backlog ini dibikin sama product owner. Kemudian direncanakan di dalam sprint planning. Nah, sprint planning ini dipilih oleh development team
jadi sprint backlog. Nah, development team setiap harinya akan melakukan daily scrum, update selama 15 menit. Hasilnya itu berupa increment atau fitur yang sudah jadi. Nah, dari fitur-fitur yang sudah jadi itu tadi, kita akan mempresentasikannya ke stakeholder untuk mendapatkan feedback. Nah, feedback itu akan bisa jadi list pekerjaannya untuk sprint ke depannya. Nah, di sprint retrospektif, kita akan mengevaluasi apa yang kurang baik, apa yang perlu tambahkan, dan apa yang perlu diimprove. Kayak gitu kan ya. Nah, itu sekilas. Seperti itu ya. Nah, itu materi kita hari ini. Kayak gitu. Nah, mungkin aku akan nambahkan yang nggak ada di slide-ku. Jadi, Scrum ini itu akan membuat kita lebih fokus ke pekerjaannya kita. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, Scrum team itu idealnya harus dedicated. Kayak gitu kan. Scrum team biasanya maksimal punya 9 anggota tim. Kayak gitu ya. Nah, ketika timnya nggak dedicated, tapi kayak gampang banget dipinjam-pinjam sama tim produk lain, maka Scrum ini akan kesulitan untuk diterapkan secara menyeluruh. Nah, pun kita harus sepakat tadi ya, untuk mengerjakan hal-hal yang memang sudah kita tentukan di sprint planning. Jangan sampai kita mau mengerjakan hal-hal lain meskipun itu dari CEO kita bahkan kayak gitu kan ya, atau atasan tertingginya kita. Nah, jadi memang tujuannya kita menerapkan Scrum ini agar kita fokus ke pekerjaan yang memang sudah kita rencanakan. Nah, itu bedanya dengan waterfall kayak gitu kan ya. Kalau kita ngomongkan waterfall, setiap apa ya, stakeholder itu mau bikin apa, bisa jadi mereka langsung jadi dalam 2 hari ya, kayak gitu. Kadang mereka nggak tahu bahwa developer timnya itu masih ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan, kayak gitu kan ya. Sedangkan di Scrum ini yang menuntut setiap anggota di dalam perusahaan itu sepakat untuk menerapkan Scrum. Makanya Scrum ini nggak bisa diterapkan hanya di tim itu aja. Ya bisa sih, tapi kita akan dapat banyak tekanan dari berbagai pihak. Nah, contohnya apa? Yaitu tadi, bisa jadi mereka nggak peduli orang itu nerapin Scrum, tapi tiba-tiba request aja fitur gitu kan. Nah, itu beberapa tantangannya. Mungkin itu kalau sekilas materinya, aku balikan lagi ke Mas Gamali ya.